Oke, teman jalan. Nah, kita masih di podcast vlog atau interview di jalan-jalan kerja. Masih sama para finalis bintang populer. Sekarang di sebelah saya ada siapa? Eko Hardiansyah. Eko Hardiansyah. Asli Brebes Dari ya? Brebes ya. Brebes. Kalau lihat sejarahnya Eko nih cukup panjang nih. Dia pernah di Medan, Iya. pernah di Jakarta, pokoknya dari mana-mana sampai akhirnya ikut audisi ini pun juga nggak sengaja ya, kok bener ya? Nggak sengaja banget, emang awalnya dikasih tahu sama temen, cuma memang apa ya, nggak ada keniatan gitu loh. Karena dulu ada audisi waktu di Medan kan, Indonesian Idol tuh tahun 2018 kemarin. Deket padahal jaraknya sama rumah tuh deket, cuma nggak ada keniatan. Oh, nggak Cuma nggak belum ada keniatan lah intinya. Giliran kemarin dapat kabar Bipop ini dari temen, itu kok kayaknya coba kayaknya kok pengen gitu loh. Terus di situ juga awalnya nggak ada niat juga, cuma pengen aja. Tapi berapa hari kemudian istri ngedukung, orang tua ngedukung, terus yang lain teman-teman ada juga ngedukung. Jadi oke lah, berangkat audisi. Jadi yang menarik nih, Eko ini peserta pertama audisi nomor 2. Iya, peserta pertama Dan lolos itu. ya. Alhamdulillah lolos. Oh, Bang Rendra ya waktu itu. Iya. Bang Rendra, Bang Jan sama Bang Cikin jurinya jadi tuh. nyanyi lagu apa waktu itu ya? Itu bawain lagunya Ipang. Oh iya, Ipang. Ada yang Terus bilang. Terus yang gitaris kedua Sutaro. gitar dilepas, bawa lagu Bumerang. Oke. Itu spontanitas tuh lagu Bumerangnya, karena nggak ada persiapan. Nggak ada Karena persiapan. kalau lagu Ipang kan istilahnya udah dipersiapkan tuh dari rumah kan, pakai gitar. Siap. Nah giliran di dalam studio, coba dong nyanyi jangan pakai gitar. Siapa yang ngomong siapa? Bang Saya Rendra? yang Bang minta. Rendra ya? Aduh, nyanyi lagu apa nih? Gitu. Ada yang lewat di otak lagu itu. Ya udah coba nyanyi lagu itu deh. Nah, alhamdulillah lolos itu. Akhirnya lolos. Nah, jadi teman-teman memang kalau ikut audisi itu kadang-kadang ya memang kalau kita niatin suka nggak jadi. Iya. Giliran nggak sengaja malah jadi. Bener nggak sih? Bener banget emang. Bener ya. Nah, terus jauh nggak sih Brebes ke Cirebon tuh, ada kendala nggak sih? Kok? Dari Brebes ke Cirebon kalau misalkan kita pakai kendaraan umum tuh kurang lebihnya ya 2 jam, hampir 3 jaman. Oh, berarti lu kemarin bolak-balik itu sempet. Iya, untungnya itu dia ada temen yang solid banget dari awal audisi nganterin. Itu temen dulu basis di band, sering jamming tuh basis dia dulu. Jadi Eko ini punya band juga. Dulu Punya suka jamming. Terus sering nyewa studio dekat rumah ya? Iya, Yang akhirnya support lu juga kan? iya. Studio Kidrel namanya. Rel tuh teman-teman di Brebes. Aku terpaku, aku menendang, walau tanpa kata. Tuh ya. Masih ada studionya kan? Masih ada. Tepatnya di Bulakamba, Desa Bulusari. Kidrel itu Kidul Rel. Jadi sebelah kalau Kidul apa selatan ya? Iya, selatan. Selatannya Kidul rel kereta. Jadi ini kalau skitro berarti kidulnya Iya. di rel, di kitrel. Keren ya. Dulu waktu ngeband bawain lagu-lagu apa kok? Dulu sih lebih condongnya ke rock, ya, slow rock zaman-zaman dulu sih, maksudnya yang legend kayak Bumerang, Oh, oke. Slang, 90-an lah ya. 90-an. Lu megang apa? Gitar, bass, Gitar sama vokal, Oh, melodi sama vokal. melodi. Berarti Eko lumayan dong gitarisnya. Ya, bisa dikit-dikit. Asik. Oke. Gitaris dan vokal. Sekarang lu lagi fokus di vokal nih Fokus di ceritanya. vokal, setelah masuk ke Bipop agak ngendorin dulu tuh gitar, jadi lebih fokusnya ke vokal. Di Bipop ini lu diajarin vokal apa aja sih kok yang selama ini lu nggak tahu, tiba-tiba ada kayak gini? Iya, banyak banget sih yang awalnya nggak tahu Bang Ren. Maksudnya dari rumah kan, ya itu dia, kita sebagai manusia kan pasti udah ada pengetahuan dong sebelum kita masuk ke hal baru, itu pasti udah ada pengetahuan. Dulu tuh Eko cuma nyanyi selantang-lantangnya. Yang penting kenceng. Yang penting kenceng, yang penting didengar enak, tapi nggak tahu teknik. Oh gitu. Sama sekali nggak tahu teknik. Gitu masuk di sini, nah ketemu tuh ada teknik pernapasan, teknik yang namanya diafragma juga, teknik vokalisi, senam kerangka mulut, itu artikulasi, nggak
nggak pernah aku dapat selama aku tuh belajar Oh, nyanyi. tapi emang sempat belajar nyanyi lo? Kalau belajar nyanyi sih nggak pernah belajar, cuma suka-suka aja gitu loh, spontan. Belajar biasa ya. Paling kalau misalkan waktu masih di band kan, misalkan bawa lagu apa kan sering ngulik, kita sering ngulik gitar sambil nyari-nyari tahu nyanyi. lah ya. Aku masih di tempat ini, masih dengan Nah, di sini lu dapat banyak ilmu. Banyak banget ilmunya di sini. Tapi lu udah terapin semua itu. Ya ada juga sih, maksudnya kan kebutuhan panggung juga kan sendiri-sendiri kan. Kalau temanya kita lagu apa kan porsinya masing-masing. Oh. Dan yang terpenting tuh di sini nggak cuma dapat ilmu untuk vokal aja, untuk suara, tapi juga ya acting. Terus gimana caranya kita bermain di dunia media yang zaman sekarang tuh memang semua serba media. Kita juga nggak bisa dong kita ketinggalan zaman, meskipun kita memang taat sama adat. Tapi kalau memang aturan istilahnya di dunia ini memang ada kemajuan dengan hal itu, ya bisa nggak mau kita harus ikutin. Kalau bermanfaat ya kita. Kalau bermanfaat. Bener teman-teman. Jadi ini kayak kita bikin ngobrol gini kan, kita ya buat apaan sih kalau Iya. nggak buat promo. Kita manfaatin digital, eranya udah begitu. Iya, Ya. yang jelas manfaatnya positif. Positif. Kita juga di sini Talkshow ini cuman mau memperkenalkan Iya. ke teman-teman bahwa ini loh finalis yang memang perjuangan itu nggak gampang. Bener nggak sih kok? Banget. Karena perjuangan awal itu merinding lagi kalau cerita itu ya. Suara merinding lagi nih. Asli nih guys. Asli. Aku sampai jual motor. Jujur sampai jual motor. Motor itu kesayangan anakku, Cempaka. Kenapa sering jalan-jalan pakai motor itu? Iya, karena maksudnya motor yang pertama aku beli itu motor itu gitu. Oke. Jadi anak kan maksudnya udah seneng banget sama motor itu. Pas kemarin di audisi ke 50 Dijual. jual. Sengaja. Ya sengaja dijual, memang istilahnya ya kita transport meskipun nggak jauh-jauh amat, tapi kan Tapi lu seenggaknya kan kita. feeling bahwa 50 itu kan masih diuji lagi. Lu yakin bakal lolos ya ternyata ya? Iya kalau itu sih kita aku penting balik niat lagi bang, balik laginya ke pembekalan pertama tuh. Oh. Waktu setelah audisi pertama kan ada pembekalan kan, with finalis itu kan. jelasin, Itu ada kata-kata dari Bang Cikin, kalau memang udah nyebur sekalian. Oke. Kalau memang lu nggak yakin, mending nggak usah. Oh, Cikin harus tanggung jawab. Berarti lu nyebur nih ya? Iya ceritanya? nyebur. Itu Oke, motor sampai kejual, motor kejual, dan istilahnya udahlah kalau rezeki nggak kemana. Kamu pilih Regita untuk lolos ke karantina. Kenapa nggak diri sendiri? Siapa yang lebih pantas kamu pilih Regita untuk lolos ke karantina? satu dari kalian bertiga yang tidak aman. Mbak Des, kita sudah lihat kan, 3 orang ini yang punya semangat yang luar biasa. Tetapi inilah kompetisi. Ini kompetisi dan kita harus meluangkan vote yang menentukan. Eko dari Brebes. Valentina. Dan yang paling bikin sedih, kadang ada sih yang bikin sedih selama motor itu dijual. Anakku sering nangis gitu loh, maksudnya masih inget ya. motor yang cantik kemana, itu makanya ya segitu pun aku pikir bukannya istilahnya aku mau memanfaatkan keadaan gitu, enggak, cuman aku pikir inilah prosesku gitu. Seberapa berani sih gue ngelewatin proses ini gitu. Karena memang harus ada yang dikorbankan. Iya, harus Siapapun, banget. kayak saya juga banyak berkorban. Dan ternyata dulu mungkin teman-teman yang lihat video ini juga pernah punya pikiran, enak ya jadi artis, enak ya jadi talent yang kayak Nggak gini. semudah itu ya. Dan ternyata setelah nyemplung, gila gak semudah itu. Masih banyak Sumpah, proses, guys. banyak banget, dari kerikil kecil sampai batu besar banyak banget. Faisal atau Eko. Kalian sudah siap? Kalian sudah siap? Sudah kalian siapkan bahasa terbaik kalian untuk orang tua kalian ketika kalian gagal? Siap, Bang. Oke.
Silakan Mbak Desi berdiri di depan saya. Mas Sekar kita. Eko silakan ikut sama Mbak Desi. Yang kita harapkan sih kalau pengalaman gue ya, artis-artis itu selain usaha juga faktor keberuntungan. Iya betul. Kalau misalnya kita yakin ya kalau Tuhan nggak mengendaki ya nggak berkehendak, Iya. tapi kalau Tuhan mengendaki ya jalan gitu aja sih. Tapi kok yakin lah ya. Insya Allah ya. Yang penting ikhtiar ya. Yap. Jalanin aja ya. Bu, berarti lu banyak berkorban ya, selain motor lu juga banyak meninggalkan burung-burung darahnya. Iya. Ada yang ngurusin tapi ya. Ada, alhamdulillah ada teman-temanku yang Hobi solid dari dulu. ditinggalkan Ada. semua ya. Ponakan juga, adik sepupu juga ngurus, temanku yang solid di Usaha dulu juga ya. Usaha juga iya. Ya, Ini yang penting bahkan didukung keluarga kok. yang terpenting doa orang tua. Betul betul. Kalau istilahnya itu waktu itu aku izin sama ibu terus ibu nggak ngizinin, kemungkinan Ya, aku nggak jalan ikut. ya, betul. Karena waktu itu izin terus ibu bilang, ya udah, ibu dukung, ibu tahu kok istilahnya hobimu tuh selain di yang lain-lain kamu juga bisa nyanyi tuh ibu tahu. Makanya ya udah kalau memang itu jalanmu silahkan kejar. Jadi dapat dukungan dari kanan kiri, makanya Eko semakin Udah lega mantap, lah ya. semakin yakin gitu. Yang penting dukungan itu ya. Heeh. Kamu atau Agus Salim? Tapi Eko sadar nggak sih kalau di sini tuh mulai masuk babak eliminasi dan suatu saat lu bisa tereliminasi. Persiapannya banget. apa nih kalau Sadar seandainya banget lu yang mengalami itu? Kalau itu sih sadar banget. Memang awalnya juga berat, maksudnya kita terima kenyataan itu kalau di logika itu berat. Gua udah berkorban segini banyak, terus istilahnya Tiba-tiba kita ada eliminasi. tiba-tiba eliminasi, tiba-tiba kita pulang. Tapi di situ kan, ya itu dia selama pembekalan asrama memang nggak cuma apa ya ilmu dari vokal atau apa, mental juga kebangun bro, swear. Mental yang istilahnya tadinya kita nggak nyangka bakal kayak gini dan ternyata kita hadapi. Nah disitulah kita bangun mental ini di asrama sama-sama. Makanya awal memang nggak ada penerimaan di jiwa itu kalau misalnya gue eliminasi gimana gitu pasti ya. pertimbangannya berat ya. Tapi setelah mental itu kebangun di asrama, ya akhirnya kita teman-teman solid semua, legowo, nggak mikirin tentang eliminasi. Itu kuncinya tuh. Iya, dan Nggak itu usah pun dipikirin. nggak usah dipikirin dan itu Jalanin pun aja. beban banget kalau kita pikirin sampai kita Betul. bawa ke perform, berat. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Bawaannya berat kalau kita perform harus mikirin eliminasi itu berat. Jadi ganggu ya. Jadi ganggu banget. Berarti sekarang lu nggak mikirin itu, lu tetap jalanin aja Iya. apapun yang terjadi. Iya, Itu tuh. Kalau kita ikut kontes apapun iya. itu yang harus penting. Memang. Karena Attitude pertama. betul. Karena kalau kitanya berhasil kan orang nilai juga Iya. kan. Oke, berarti nanti lu secara nggak langsung udah mulai terkenal dong kok. Iya, Masuk TV. mudah-mudahan sih kayak gitu. Tapi ya apa ya, yang kalau bisa bahasa Jawa yang istilahnya sampai sekarang tuh masuk ke HTQ itu, jadilah kalau bahasa Jawa nih, jadilah wong sing rumongso. Rumongso itu maksudnya tuh kita bisa menghargai orang lain, kita selalu bisa inget semualah tentang pengorbanan kita, teman-teman kita. Kalaupun kita ada di atas, jangan sombong. Itu yang jadi prinsipku sampai sekarang. Makanya aku kadang kalau ketemu temen di rumah tuh bilang nggak usah segen itu lah sama gue masih biasa, gue masih Eko yang dulu. Mau Emang lu ada yang begitu, ada yang jaga jarak gitu. ada bang, maksudnya Masa sih? maksudnya agak Agak gimana, gitu, agak beda lah, agak Oh, beda. Padahal mah main bareng ya. Padahal main bareng, makanya kan Eko sampai nembak. tuh teman-teman Eko tuh Biasa masih aja, gue masih kayak gini. Lu mau ngomong apapun ke gue seperti yang dulu, Iya, biasa oke aja. silahkan. Tapi Nggak Eko ada aja bisa masalah. nerima kan? Bisa, Oh, itu bisa banget karena takutnya- udah jiwaku yang dari dulu tuh memang kayak gitu. Mungkin mereka takut, waduh Eko ntar kalau gue temenin ntar malah kabur lagi. Enggak ya? Lu biasa ya? Enggak. Justru itu yang bikin kita tuh makin solid. Makin Kita jadi solid. tahu batasan, istilahnya Siap, kita bisa bersama meskipun memang ada tuntutan dari satu sama lain, Oke. kita tetap sama-sama. Tetap Enggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Betul. Emang harus gitu. Kita apa adanya lah. Apa adanya. Nggak mungkin kita selamanya di atas kan. Betul. Nah, Kakak, kalau ngelihat lagu-lagu yang lu bawain tuh lu kayaknya apa ya istilahnya ya?
kalau bawain lagu tuh kayak cool, tenang gitu. Emang dari dulu lu begitu gayanya apa gitu? Masa sih? Enggak, sure. Aslinya lu Merinding gimana? lagi nih gue nih. Kalau Merinding gua lagi. lagi di panggung lu kayak cuman gitu-gitu dong tangan. Lu kayak si Tulus tuh enggak? Dia merinding lagi nih kalau gitu tuh. Sebenarnya Gua lu atraktif ya? Enggak, atraktif sih enggak, cuman flashback ke belakang dari audisi pertama, kedua, ketiga. Makin kesini memang makin banyak perubahan, jadi kita bisa ngontrol lebih ke minute sebenarnya sih. Lebih memahami minute emosi supaya kita sampai nggak tremor itu gimana. Kita udah ada pembekalannya juga. Jadi di atas stage itu meskipun kita secara nasional mungkin bang, kalau penglihatan secara nasional kita masih manual, masih lokal, tapi seenggaknya kita bisa memanage gitu loh. Nggak kayak waktu audisi pertama, audisi pertama tuh emang ngeri banget. Ini karena lagu juga pengaruh. Iya. Kalau nanti lu bawa lagu apa? Ini lagunya God Bless, panggung sandiwara. Tadi juga ada yang apa sih ngomen juga temen kan, lu perform ini bawain lagu kesukaan gua. Waduh, mudah-mudahan gua perform bisa perfect deh kayak gituin. Oke. Berarti lu udah siap nih ya? Iya, pasti siap. Terus kalau masalah temen yang keeliminasi besok nih, pesan lu apa nih buat yang tereliminasi? Buat yang keeliminasi ya tetap teguh sama omongan kita yang biasa-biasa kita di kamar, kita sama-sama, kita makan sama-sama, kan kita juga sering ngobrol. Kalaupun ada yang dieliminasi, kita tetap saudara, nggak ada yang beda. Oke. Cuman mungkin istilahnya justru yang dieliminasi itu ngebuka pintu duluan. Pintu jalannya duluan, bukan malah keluar, tapi justru lebih masuk duluan. Kalau kita yang masih di asrama, kita masih nunggu pintu itu kebuka. Oh, justru malah justru malah kebalik. Oke, sip. Jadi pokoknya tetap semangat, yang tetap semangat dieliminasi dan pun fokus jangan ke sampai putus perform asa. aja berarti. Fokus banget. Karena di ajang Bintang Populer ini bukan kemungkinan sih, memang nggak bakalan berhenti sampai di sini aja. Meskipun yang dieliminasi juga masih dikaitkan untuk buat video klip, masih dilibatkan semua. Karena perlu teman-teman tahu juga ya bahwa Bintang Populer ini outputnya adalah memanage talent yang berbakat. Jadi walaupun tereliminasi atau siapapun, kita akan tetap buka itu open management. Ya, dan mungkin nanti juga untuk Bintang Populer yang episode 2 kan udah ada selintingan kabar bahwa bakal ada di kota ini. Itu siap-siap tuh. Itu siap-siap. Dan untuk Harus yang ikut, istilahnya punya talent apa ya, bakat terpendam lah, bisa nyanyi, nggak ada salahnya kita mencoba. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Kita keterima atau enggak, yang penting kita berani dulu. Yang penting kita tampil semaksimal sebaik mungkin. Oke deh kok, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nih kok ya. Oke, siap teman-teman. Thank you ya. Thank you, sama-sama. Goodbye. Oke, cut.